Halo bang, gue mau podcast berempat nih ramean. Gue mau podcast monolog nih. Ada gue guys nih, namanya Boya dari seri V4. Ada colokan TRSS buat kamera profesional, terus ada Lightning buat iPhone. Tapi iPhone sekarang kayaknya pakai ini ya, Type C, dan Android Type C ya. Kenapa gue rekomendasiin itu? Karena gue beli ya di harga budget 1.500.000, dibandingkan kalau kita lihat dari mic yang isiannya 4 di merek lain itu harganya bisa sampai 5 jutaan, 4 jutaan, 3 jutaan, bahkan ada yang 6 juta. Dan inilah penyelamat konten kreator bagi konten kreator pemula, maksud gue. Jadi bisa monolog, bisa grup, dan gue nggak bisa ngejelasin panjang lebar tentang unboxing ya guys ya. Nih, pokoknya lu kalau beli dapat stiker dua. Ini nih ada dua. Terus dapat kabel charging dan garansi 2 tahun. Ntar gue bakal ngejelasin fiturnya, terus bagaimana cara pakainya, dan bagaimana cara membuat podcast. Oke. Ini sekarang gue sekarang bakal ngejelasin fiturnya. Fiturnya ada noise reduction, dan sudah. Kan tinggal plug and play. Karena sudah di budget 1.500.000, kita mau berharap apa guys? Sudah dapat mic 4, kayaknya udah puas banget. Terus untuk kelebihannya, suaranya bagus, 16 bit, bukan 24 bit ya, karena ada 24 bit dan 16 bit. Terus aduh, masih jarak receiver dan transmitternya udah 200 meter. Cuman lu mau ngonten apaan anjay? 200 meter jauh bro. Sama ketahanan baterai 6 jam. Dan lu sekali lagi mau ngonten apaan anjay? 6 jam. Ada yang bilang 12 jam untuk Boya V4 ini, ada juga yang bilang 6 jam. Cuman di spesifikasi tertera di websitenya 6 jam guys. Maksudnya 6 jam tuh satu ini nih. Kan ada 4. Terus untuk kayaknya udah cukup banget ya untuk 16 bit. Bat bit gitu kayaknya nggak perlu lu ini ya. Nggak perlu lu masalahin gitu untuk bang, mending 24 bit lah ya. Oke, itu kan budget lu. Kalau lu punya budget yang lebih, lu boleh ambil yang bagus dong, harus. Cuman kalau kayak gua yang kontennya masih kecil-kecil gitu, belum ada endorse, ya gua mending ambil yang segini-segini aja dulu. Dan bagi gua udah bagus banget sih. Dan ini ada latensinya guys, 20 sampai 30 milisecond. Sedangkan kalau gua compare sama Boya Magic yang ada stand dan bisa dibongkarin jadi dua, ada dua mic di dalamnya lah, itu dia nggak ada latensinya. Cuman nggak masalah banget buat gua latensi, karena 30 milidetik tuh apa, kayaknya nggak masalah deh. Terus masalah kekurangan nih, sekarang nih gue mau jelasin kekurangannya. Masih mono, cuman nggak masalah juga kalau mono, belum stereo ya, belum ada uh, knob gainnya. Jadi kalau knob gain tuh, kalau kita kayak gini nih, ini kan kecil nih. Kalau knob gainnya kita putar misalkan, dia bisa kayak ngedeket gini guys, bisa kayak suara kita terambil dengan bagus lah. Nah bang lah, kok kenapa nggak dicantolin aja bang? Capek bang.
itunya mic-nya kenapa lu cantolin kayu gitu. Menurut gue paling bagus untuk suara di Boya ini kayak gini ya, daripada kalau gue jepitin di kerah baju. Soalnya ngecil, karena nggak ada gue bilang tadi knob gainnya gitu. Cek 1 2. Nah, untuk noise reduction lagi bang, ada noise reduction, cuman lu eh saran gua kalau lu lagi ngonten jangan diaktifin noise reduction-nya guys. Karena suara lu bakal mendem dan ada potongan-potongan yang gak bagus lah. Kalau karena banyak orang bilang kalau pakai noise reduction kebisingan di luar bakal hilang. Oke, hilang, cuman suara lu mendem jadi nggak enak didengar gitu. Misalkan gua pakai noise reduction ya. Cek 1 2 1 2 1 2, bagi gua nggak enak guys. Jadi bakal gua matiin aja. Gitu. Oke, balik ke noise reduction, jangan diaktifin ya guys ya. eh ini gue tempelin stiker ya BTW ya. Kenapa? Karena lampu indikatornya terang banget. Makanya gue langsung timpalin stiker tuh. Harusnya sih 2 di sini biar nggak kelihatan lagi hijaunya. Misalkan pernah tuh gue kayak nge-podcast, gue tempelin di baju, yang kelihatan dari kejauhan tuh cahayanya bukan orangnya. Jadi lucu banget guys. Dan sekarang mungkin kayaknya gue ngejelasin bagaimana cara bikin podcast ya. Ini nih tergantung lu, bukan tergantung sih, termasuk termasuk lu mau bikin podcast monolog atau grup berempat gitu misalkan. Kadang tuh kalau pernah gue nyoba pakai perekam suara bawaan HP, jadi suaranya tuh jadi ngepick gitu. Ngepick tuh maksudnya kayak distorsi gitu lah guys. Distorsi kayak besar banget suaranya. Jadi harus dikontrol gitu. Jadi gua pakai aplikasi bawaannya itu N-Trax DAW. Track Studio DAW. DAW itu digital audio, W-nya apa anjay lupa gua. Workstation, digital audio workstation. Jadi gua pakai itu, berlangganan atau enggak. Yang gua pakai kadang berlangganan kadang enggak, karena iklannya ganggu banget ya. Tergantung lo mau pakai. Misalkan itu kalau lo mau bikin podcast non visual ya, kayak audio doang gitu, lo pakai DAW, gue saranin pakai itu. Dan misalkan lo mau visual, podcast visual gitu, mending lo pakai kamera bawaan aja, karena kamera bawaan bagi gue paling bagus. Dan untuk penutupannya kayaknya apa ya yang bisa gue saranin dari Boya ya. Untuk suara sih udah bagus ya, cuman agak kurang bulat aja, cuman gak masalah banget bagi gue. Yang penting karena investasi dalam konten yang paling penting itu adalah audio. Untuk secara visual kayaknya nomor 2 lah. Lah kok nomor 2 bang? Karena menurut gue audio adalah yang paling sensitif menurut gue ya. Karena orang ngedengerin tuh biar enak aja gitu. Kalau untuk visual kebanyakan orang kayak oke lah, yang penting kan isinya gitu. Kalau masa iya gambar lu bagus gitu, cuman suaranya kurang, jadi kan kayak orang nggak nangkep. Dan apa lagi ya? Kayaknya untuk Boya untuk di budget 1.500.000 menurut gua perlu ditambahin fitur knob gain-nya sih ya. Knob gain tuh kayaknya penting banget menurut gua. Tapi ya dengan harga
tambahin 100 doang sih. Oke lah, gue ambil sih, misalkan 1.600.000 gitu, tapi ada kenop G-nya gue ambil sih. Dan kayaknya udah deh, kayaknya itu aja deh. Gue udah ngeblank dan nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kayaknya yang paling balik lagi yang ke awal, yang paling worth it menurut gue untuk podcast grup itu atau monolog adalah Boya V4. Boya V4 tuh menurut gue paling worth it. Dan rasakan asiknya mengonten seperti apa. Gue punya podcast ya, tapi nggak bisa gue sebutin. Eh, ada podcast yang dimana gue nggak langsung ini nih, nggak langsung pakai mic profesional gitu. Awalnya gue pakai mic yang buat di warnet lu tahu nggak sih, yang ada micnya di sini. Gue pakai itu, jadi suaranya agak kurang aja gitu. Terus jadi gue sekarang kalau untuk podcast monolog gue pakai mic Maono PD400X. Kalau gue mau bikin podcast grup kayak 4 orang gitu, nah gue pakai Boya. Gue nggak di endorse guys, gue nggak di endorse ya, sumpah dah. Dan kayaknya itu aja sih menurut gue. Misalkan lu kalau kayak ada mau nanya-nanya di video ini, lu bisa di komentar aja guys, ntar gue jelasin lah. Oke? Selamat berbahagia. Bye.